Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa diberikan kesehatan dan umur panjang. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti syafaatnya di akhirat nanti. Pada kesempatan kali ini, saya Eksa Kurnia Putri ingin menyampaikan sedikit tausiah tentang jodoh. Teman-teman yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bahwa Allah sudah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Artinya, setiap manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah saling berjodoh. Bahkan sebelum manusia itu dilahirkan 500 tahun yang lalu, Allah sudah menuliskan jodohnya itu di kitabnya, yaitu Lauhul Mahfuz. Tapi, heran teman-teman bahwa kita seringkali sibuk untuk mencari kriteria yang cocok untuk pasangan hidup kita kelak, tanpa sadar kita untuk berbenah atau membenahi diri. Apakah kita itu pantas gak sih bersanding dengan diri kita kelak? Karena pada dasarnya jodoh adalah cerminan dari diri kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada seseorang yang takjub dengan dirinya sehingga ia mengharuskan orang yang menjadi pasangan hidupnya adalah sama dengan dirinya. Padahal seseorang itu hakikatnya hanya mencintai bayangan atas dirinya sendiri. Begitu pula dengan terkadang tuh orang juga merasa dirinya ideal sehingga tanpa bercermin apakah dia itu tuh pantas untuk mendapatkan yang ideal juga. Islam membolehkan seseorang itu memilih jodoh sesuai dengan kriterianya. Lalu jodoh itu tuh di tanganku apa di tangan Tuhan sih sebenarnya? Di tangan Allah sih sebenarnya. Nah, pada dasarnya, pada pertanyaannya, teman-teman tuh juga pernah gak sih punya pertanyaan seperti itu? Pasti di benak kalian ya mungkin jawabannya pasti berbeda-beda ya. Nah, saya percaya jodoh itu tuh sudah ditulis sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz 500 tahun sebelum saya keluar di dunia ini. Nah, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, Dia di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia yang menciptakan untuk kamu pasang-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu mawadah dan warahmah. Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Namun, akhir-akhir ini sering sekali teman-temanku mengeluh tentang pasangan sementaranya atau pacarnya nih. Mengapa dibilang sementara? Karena dia, pacar itu tuh juga belum tentu loh teman-teman jodoh kita. Dan tidak sedikit juga yang berpacaran bertahun-tahun, tapi malah putus juga di tengah jalan. Bahkan nih teman-teman, ada yang pacaran 10-20 tahun, bahkan dia sudah mengarungi suka maupun duka bersama, namun pupus di tengah jalan. Tak sedikit juga yang baru bertemu kemarin sore, bahkan kemarin pagi pun, kalau yang itu jodoh, pasti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman dahsyatnya gambaran tentang rahasia Tuhan, tentang jodoh seperti itu. Teman-teman yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman pernah gak sih bertanya
kepada diri teman-teman. Sebelum teman-teman bertemu dengan jodoh teman-teman, batin dan raga teman-teman itu bakal bergejolak, meronta dan berguncang gak sih? Nah, terus bertanya di dalam hati teman-teman, siapa sih jodoh aku kelak? Apakah dia pacar aku? Atau si A, si B, si C? Bukankah demikian teman-teman? Nah, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 189 yang berbunyi, Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan dirinya dan menciptakan pasangannya agar ia merasa tenang kepadanya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahasia jodoh, rezeki, dan kematian adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang dapat mengetahui kecuali Sang Pemilik dari kita. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berikhtiar dan selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kapan dan saat tiba menentukan belahan jiwa kita itu. Siapapun yang Allah Subhanahu wa taala tentukan buat menemani hidup kita pasti akan mendekat kepada kita. Walaupun ia tuh berada di seberang lautan, seberang samudra, kalau dia memang jodoh kita, pasti Allah akan menemukan kita. Begitupun sebaliknya, ketika ada seseorang yang memang tidak jodoh dengan kita, mau dia itu di seberang rumah kita, di dekat kita pun, dia tidak akan menjadi milik kita. Jodoh telah menyadarkan lamunanku pada Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati. Jodoh juga menyadarkan saya bahwa Allah lah pembolak-balik hati yang sebenarnya. Cinta dan benci tidak akan abadi dalam hati. Ada dua insan teman-teman yang dia itu berjenis ciri kelamin beda antara cowok sama cewek. Dia itu dulu waktu bangku pendidikan itu saling membenci dan berdebat satu sama lain dan perang mulut, suka berdebat lah istilahnya. Tapi pada akhirnya satukan hati keduanya oleh jalur pernikahan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan rahasianya menyatukan dua insan tersebut yang awalnya itu benci jadi cinta, seperti itu. Nah, kayak bahasa-bahasa gaul sekarang tuh ya jadi benci jadi cinta gitu teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita tuh tidak pernah tahu rahasia jodoh kita tuh seperti apa, dari mana, dari kapan, datangnya mana. Intinya kita hanya dituntut oleh Allah untuk selalu ikhtiar dan berhusnuzon kepadanya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun jodoh itu sudah digariskan oleh Allah atau sudah dituliskan oleh Allah, namun kita sebagai umatnya wajib untuk ikhtiar dan untuk melihat takdir ilahi tersebut. Nah, kita lazim kok untuk menentukan kriteria pasangan hidup kita seperti itu. Kriteria pasangan hidup yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan hidup adalah seperti yang disinggung oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu perempuan itu dinikahi atas 4 perkara, yaitu hartanya, keturunannya, lalu kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama, niscaya engkau tidak akan merugi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhlah Allah sudah menciptakan jodoh sesuai dengan kualitas diri serta keimanan yang cocok di antara sang hambanya tersebut. Demikian untuk dipertemukan dengan momentum yang sangat tepat baginya. Jadi tidak ada istilah terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat seperti itu tentang sebuah jodoh. Semua itu sudah ditetapkan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut saya teman-teman tidak perlu worry lah istilahnya, tidak perlu khawatir tentang jodoh tersebut karena semuanya sudah ditakdirkan dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tetap selalu berikhtiar dan berhusnuzon
husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala serta selalu upgrade diri, grow up seperti itu untuk memantaskan nih diri kita tuh pantas gak sih bersanding dengan jodoh kita kelak, agar kita tidak merasa insecure dengan apa yang kita miliki, maka kita harus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Karena menurut saya adalah jodoh itu adalah saling melengkapi yang nantinya akan menjadi cerminan seperti itu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut teman-teman jodoh itu ditunggu apa dikejar sih? Kalau yang tahu boleh komen di bawah ya. Nah, kalau tahu ya teman-teman, jodoh itu tuh ya basically sama seperti cita-cita, dikejar juga. Jodoh itu juga dikejar teman-teman. Ya, walaupun sebenarnya jodoh itu tuh kayak sudah digariskan ya, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dari bahkan 500 tahun yang lalu, Allah tuh sudah menggariskan atau sudah menuliskan jodoh kita tuh di Lauhul Mahfuz itu jodoh kita tuh siapa gitu. Tapi pada hakikatnya, pada dasarnya Allah tuh ingin kita tuh selalu berikhtiar gitu, berusaha, karena pada dasarnya kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, umat muslim yang diwajibkan untuk selalu berikhtiar. Lalu kenapa sih jodoh itu tuh kayak enggak dikasih tahu gitu sama Allah, kayak langsung? Kenapa nggak Allah tuh kayak nggak ngasih tahu langsung gitu, jodoh kamu ini, jodoh kamu ini, jodoh kamu ini? Kenapa nggak gitu? Kenapa harus dirahasiakan gitu? Ada yang tahu nggak? Coba komen di bawah ya. Nah, basically karena kalau menurut aku ya teman-teman, jodoh itu tuh cerminan dari diri kita, sehingga kita selalu dituntut oleh Allah tuh selalu memperbaiki diri agar kelak kita pantas mendapatkan jodoh sesuai apa yang kita inginkan. Karena pada dasarnya jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Semakin kita bertawakal kepada Allah, mendekat diri kepada Allah, menjadi versi terbaik menurut diri kita, maka jodoh akan mengikuti kita, yaitu sama, sepadan dengan diri kita, seperti itu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menikah merupakan menyempurnakan separuh agama. Pilihlah seorang yang berdasarkan agamanya. Untuk seorang akhwat, carilah seorang istri yang salihah, karena pada dasarnya sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Sungguh beruntung banget seorang suami yang mendapatkan perhiasan dunia tersebut, yaitu wanita yang salihah, yang senantiasa jika dipandang itu dia menyenangkan, jika diperintah ia menaati dan menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada atau sedang tidak ada. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah beri rezeki wanita salihah, maka sungguh Allah telah menolongnya, menyempurnakan separuh agamanya. Maka takutlah kepada Allah dalam memenuhi setengahnya lagi. Untuk seorang akhwat, carilah seorang suami yang salih, karena seorang laki-laki yang salih itu jika ia mencintainya, maka ia akan memuliakannya, dan jika ia tidak mencintaimu, ia tidak akan memuliakanmu, bahkan menzalimimu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun seorang laki-laki ingin mencari wanita yang sempurna, dan begitu juga sebaliknya, wanita itu mencari yang sempurna, akan tetapi Allah menciptakan keduanya untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Teruslah berusaha memperbaiki diri agar Allah memperbaiki pasangan hidupmu kelak. Jika kita sudah berusaha dan memantaskan diri untuk menjadi lebih baik, maka Allah akan memberikan yang terbaik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tausiah jodoh ini. Semoga sedikit bermanfaat bagi kalian dalam memilih jodoh yang baik dan menyiapkan diri untuk bertemu dengan jodoh kalian kelak. Semoga saya berdoa agar teman-teman bisa segera
dipertemukan oleh jodohnya masing-masing. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.